Selamat datang lagi di Degun Channel. Salam jumpa untuk para sahabatku semuanya, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya hadirkan konten menarik untuk para sahabatku semuanya. Dan ini dia Degun Channel selengkapnya. Kia Kayaka! Hoye! Hoye! Halo para sahabatku yang terkasih. Suatu relasi antara manusia dengan Tuhan tidak mungkin jatuh di antara nyaman dan cinta. Juga tidak dapat disangkal terkadang Tuhan rahmati manusia dengan ketidaknyamanan. Nah, di balik ketidaknyamanan itu sebenarnya ada dua goal yang ingin dicapai. Yang pertama, Tuhan mencintai manusia dengan ketidaknyamanan itu. Dan yang kedua, dari ketidaknyamanan itu mau mengukur seberapa dalamnya cinta manusia kepada Tuhan. Yakin saja kita tidak akan jatuh pada dilema antara nyaman dan cinta. Sebaliknya kita akan nyaman sekaligus cinta dengan Tuhan. So, how is the relationship between humans and humans? Bagaimana relasi antara manusia dengan manusia? Seringkah kita manusia merasa dilema antara nyaman dan cinta, seperti yang digaungkan oleh Ona Hetarua dalam lagunya yang populer itu? Atau juga terlintas di benak kita bahwa cinta itu menyakitkan dan nyaman itu menyejukkan? Oke, tanpa basa-basi lagi, ini dia survei dari beberapa sahabat kita yang bersedia menjawab pertanyaan survei dari tim kreatif Degun Channel. Check it out. Preview. Jika Anda berada pada dua pilihan, yaitu antara nyaman dan cinta, kira-kira Anda mau pilih di posisi mana? Ataukah juga Anda memilih kedua pilihan itu? Silakan dijawab, karena sekarang Anda bergabung pada survei dari tim kreatif Degun Channel. Terima kasih. Ketika saya dihadapkan dua pertanyaan antara nyaman dan cinta, saya lebih memilih nyaman. Karena ketika saya rasa nyaman dengan dia, pasti di situ rasa cinta ada. Tetapi ketika saya cinta, belum tentu dia buat saya nyaman. Jadi cukup dia yang buat saya nyaman. Nona-nona dong yang pernah buat saya jatuh cinta, jangan marah Anda semua saya tolak karena ada dia yang buat saya nyaman. Saudara Rian Marfirix lebih memilih nyaman ketimbang cinta. Karena dari sekian juta wanita yang membuatnya jatuh cinta, ternyata dia tolak. Dan terbukti hanya satu wanita saja yang membuatnya nyaman dan juga mencintainya. Oke, kita lihat papan survei yang pertama. Preview. Antara nyaman dan cinta, saya berada pada posisi nyaman. Kenapa saya tidak memilih cinta? Karena cinta adalah suatu pengungkapan perasaan yang secara hati-hati untuk menjaga perasaan pasangan. Dan kenapa saya memilih nyaman? Karena nyaman adalah suatu pengungkapan perasaan yang secara polos atau secara terbuka. Contoh sederhananya, ketika malam hampir tiba, engkau masih meluangkan waktu dengan kasih ucapan selamat tidur, mimpi indah, dan bawa dia dalam doa. Johannes Bermau, rekan YouTuber saya di komunitas ini, telah meninjau dari sisi distingsi antara nyaman dan cinta yang difokuskannya pada pengungkapan perasaan yang menurutnya baik. Maka dari itu, dia lebih memilih pada posisi nyaman. Oke, kita lihat papan survei yang keduanya. Oke Kakak Degun, terima kasih buat pertanyaannya. Saya akan menjawab. Kalau disuruh memilih antara nyaman dan cinta, saya tetap memilih dua-duanya. Karena kalau sudah cinta, otomatis itu nyaman. Dan sebaliknya, kalau sudah nyaman, pasti akan susah. Jadi itu jawaban dari saya. Semoga ini bermanfaat buat surveinya. Sukses selalu.
Ya, Om Nus Daud, rekan YouTuber saya dari Pulau Sumba, dengan analisa perbandingannya antara nyaman dan cinta, ternyata dia memilih dua-duanya. Karena alasan adanya kesinambungan yang mungkin diangkat dari pengalaman hidup keluarganya. Oke, kita lihat papan survei. Ya, itu dia. Tapi ada baiknya kita tayangkan ulang pertanyaannya ya. Jika Anda berada pada dua pilihan, yaitu antara nyaman dan cinta, kira-kira Anda mau pilih di posisi mana? Ataukah juga Anda memilih kedua pilihan itu? Silakan dijawab. Karena sekarang Anda bergabung pada survei dari tim kreatif Degun Channel. Terima kasih. Cinta. Cinta butuh perjuangan dan pengorbanan. Di mana ada cinta yang tulus, maka terciptalah kenyamanan. Dan kalau cinta dan nyaman sudah menyatu, maka kebahagiaan yang hakiki. Nyaman. Nyaman belum tentu cinta. Tetapi di mana ada cinta, di situ ada kenyamanan. Sarangyo. Asik-asik, mantap-mantap. Bapak Nior dan Mama Nior, sepasang keluarga Katolik yang hidup setia, monogam, dan tak terceraikan, melandaskan hidup perkawinan mereka pada kekuatan cinta yang utuh dan tak terbagi, dengan membuktikannya dalam suatu keharmonisan keluarga kecil mereka untuk mencapai suatu eudaimonia atau kebahagiaan sejati yang tentu menghadirkan kenyamanan dalam suka maupun duka. Oke, kita lihat papan surveinya. Oke baik, terima kasih buat pertanyaan dari tim survei Degun Channel. Saya akan menjawab pertanyaan berkaitan dengan ketika saya diberikan pilihan antara nyaman dan cinta, dan apakah saya memilih kedua-duanya antara nyaman dan cinta. Oke, jawaban saya adalah saya memilih kedua-duanya. Karena jika saya memilih nyaman, percuma saya nyaman dengan seseorang, tapi saya tidak mencintai orang tersebut. Dan percuma saya mencintai orang-orang tersebut, sedangkan saya tidak merasa nyaman. Ada sesuatu yang menjanggal dalam hati saya ketika saya dengan orang tersebut. Tetapi berbeda ketika saya nyaman dan saya cinta dengan orang tersebut. Tentunya saya akan merasakan sebuah rasa yang berbeda. Sebuah rasa yang membuat saya terus mencintainya dengan kenyamanan yang ada. Karena saya percaya cinta sejati itu akan merasakan nyaman dan cinta. Tidak hanya saja nyaman, tidak hanya saja cinta. Karena keduanya berjalan beriringan. Cinta akan membawamu pada sebuah kenyamanan. Dan kenyamanan itu akan menciptakan kebahagiaan yang luar biasa. Elin Malo, sosok wanita cantik yang murah senyum di balik keindahan gigi gingsulnya yang memposisikan dirinya pada titik nyaman dan cinta, karena keduanya menjadi kunci untuk menggapai akan apa yang dinamakan dengan kebahagiaan sejati. Sebab bagi dia percuma saja cinta tapi tidak nyaman, begitupun sebaliknya percuma saja nyaman tapi tidak cinta. Nah, maka dari itu, agar dia terlepas dari kontroversi hatinya, Nona Elin Malo jadikan nyaman dan cinta sebagai pasangan yang tak terpisahkan dalam kehidupan asmaranya. Oke, kita lihat papan survei. Aduh, minta maaf sudah. Saya tidak mau menjawab pertanyaan survei ini, biar saya golput saja. Karena saya tidak mau mencampuri urusan romantisme dunia dengan panggilan hidup saya saat ini untuk menjadi imam Tuhan. Frater Octamone memilih golput karena alasan yang mulia.
yaitu untuk menjadi imam Tuhan. Dan tidak perlu saya mengomentari terlalu banyak, karena sosok Frater Okta ini mau menampilkan sesuatu yang berbeda dengan semua orang, dengan pilihan bebasnya sendiri untuk tidak mencampuri urusan romantisme duniawi, dengan panggilan sucinya demi memelihara panggilan Tuhan yang ada pada dirinya, untuk mencintai semua orang dan memberikan kenyamanan untuk umat yang dilayaninya kelak. Maka dari itu tidak perlu kita lihat papan surveinya, karena Frater Okta ini tidak masuk dalam kelompok survei, dan saya anggap ini sekedar intermezzo yang menyimpan pesan mulia di dalamnya, khusus untuk para calon imam. Oke, kita lanjut video berikutnya. Jika saya diperhadapkan dengan dua pilihan antara nyaman dan cinta, saya lebih memilih cinta. Karena ketika suatu hubungan yang Anda rajut dengan pasangan Anda didasari oleh rasa cinta, maka pada akhirnya Anda akan mengalami kebahagiaan. Tetapi ketika Anda mendasari hubungan Anda dengan rasa nyaman, pasti suatu saat akan hancur. Mengapa demikian? Cinta mempunyai sifat eudaimonia, yang artinya kebahagiaan, sedangkan nyaman memiliki sifat hedonis, artinya kesenangan. Kesenangan dia bisa hilang dan bisa muncul secara tiba-tiba, tetapi kebahagiaan akan bersifat abadi. Sandro Laja, adik tingkat saya, yang dengan penuh wibawa mengatakan dua hal yang perlu dianalisis, yaitu eudaimonia dan hedonis, untuk memaknai suatu hubungan romantisme yang dibangun oleh dua insan demi mencapai kebahagiaan yang tentu ada pada cinta, dan demi menghindari kesenangan atau pemuasan hasrat belaka yang ada pada nyaman. Jadi kata kuncinya ada pada cinta sejati yang menghadirkan kebahagiaan sejati. Kita lihat papan surveinya. Antara nyaman dan cinta. Sebenarnya saya memilih kedua-duanya. Karena dalam cinta dan kenyamanan, saya yakin sekali kalau Kakak Nyong benar-benar tulus menjadi partner hidup saya nanti. Tapi jauh dari itu semua, saya sangat-sangat mengharapkan restu dari engkau pun orang tua Kakak Nyong. Adik Yo, seorang mahasiswi yang dengan tulus memilih cinta dan nyaman, karena dari keduanya itu adik Yo yakin sekali adanya ketulusan dari seseorang yang ia sapa sebagai Kakak Nyong untuk berjuang menjadi lelaki pemenang, serta yang kemudian berjalan beriringan membangun suatu rumah tangga yang penuh cinta dan kenyamanan, dan juga atas restu dari orang tuanya. Kita lihat papan surveinya. Oke, sekedar intermezzo dan sambil saya seruput kopinya, ada baiknya kita saksikan dulu satu video ini yang akhir-akhir ini viral di media sosial. Ini dia videonya. Nona, Selkom ada kakak laki-laki? Ada. Dia sekolah di? Seminari. Ay, biar suwe. Ay, ada di Jika saya diberi dua pilihan, yaitu antara nyaman dan cinta, maka saya lebih memilih keduanya. Karena saya tahu dari rasa nyaman itu akan menumbuhkan rasa cinta yang menjadikan jaminan kebahagiaan bersama dalam rel perjalanan, yaitu antara dua insan untuk mengalami cinta yang sesungguhnya. Nyaman tanpa rasa cinta dan cinta tanpa rasa nyaman bisa saja membawa saya untuk mengerti arti cinta yang sesungguhnya. Jadi prinsip saya, haruslah sama-sama belajar mencintai dalam balutan kenyamanan. Jeffrey Bless, Mr. Lebay, rekan OMK saya dulunya, dengan tegas memilih kedua-duanya, yaitu nyaman dan cinta, karena di akhir video tadi, dengan bebas dia mengutarakan prinsipnya
bahwa harus ada komitmen yang sama-sama dibangun, yaitu wajib sama-sama belajar dalam balutan kenyamanan. Menarik ya? Kita lihat papan surveinya. Ya, lanjut video berikutnya. Halo, saya Lia dari Radio Suara Timur. Kalau ditanya untuk memilih di antara dua pilihan, nyaman atau cinta, saya lebih memilih nyaman. Saudari Lia, sosok penyiar radio yang handal di Suara Timur FM, lewat suara indahnya yang mampu menghipnotis para pencinta radio, dengan enjoy sekali, dia lebih memilih berada pada posisi nyaman. Karena bagi Lia, suatu pasangan yang ada dalam kebersamaan siang dan malam, sangat tidak mudah untuk mengeluarkan kalimat goodbye baby. Ya begitu ya. Tapi lewat perjuangan yang keras yang ditempuh oleh pasangan tersebut, maka saudari Lia yakin sekali bahwa pasti akan tercipta suatu kenyamanan di dalam selimut cinta yang satu dan sama. Oke, kita lihat papan surveinya. Jika saya berada pada dua pilihan antara nyaman dan cinta, saya lebih memilih nyaman. Karena kalau sudah nyaman berarti rasa cinta itu pasti ada. Tapi kalau hanya cinta dan tidak nyaman, itu omong kosong dan pada akhirnya sia-sia. Nona May, sosok wanita anggun yang mencintai dunia sastra lewat puisi-puisi rindu yang tempeleng hati, yang memilih berada pada posisi nyaman. Karena bagi Nona May tidak ada faedahnya jika hanya bermodalkan cinta semata tanpa ada rasa nyaman, dan tentu hal itu sia-sia saja. Ya, mungkin saja ada pengalaman pahit yang dirasakan oleh Nona May ketika sosok pembawa cinta suatu waktu menciptakan luka, lalu dia pergi begitu saja. Lalu datanglah dia, sosok pembawa nyaman yang bersedia mengobati lukanya itu sampai final, yang meskipun sangat sulit menghilangkan bekas dari luka itu. Oke, kita lihat lagi papan surveinya. Oke, next video berikutnya. Jika disuruh memilih antara cinta dan nyaman, saya lebih memilih cinta. Cinta berarti menerima apa adanya. Cinta juga bersumber kenyamanan. Jika kita mencintai, maka kita akan berusaha untuk memberi kenyamanan. Sedangkan nyaman tidak bersumber cinta. Nyaman bukan berarti cinta. Nyaman karena kita memiliki hobi yang sama dan juga saling nyambung saat cerita. Nyaman belum tentu ada dimensi korban, setia, dan komitmen, tetapi cinta memiliki semuanya. Nona Tika Jahabut, lewat senyumnya yang begitu manja, ia menggali secara lebih dalam mengenai akar atau dasar dari nyaman dan cinta itu sendiri. Dan akhirnya dia menemukan sumber itu lewat pergumulan hatinya, bahwa cintalah sumber dari kenyamanan. Dan di sini dia berada pada posisi cinta. Oke, dengan terbuka juga Nona Tika mengklaim bahwa nyaman itu ada hanya karena sekedar memiliki hobi yang sama atau nyambung saat bercerita. Tetapi yang menariknya, Nona Tika memilih pada posisi cinta. Karena cinta memiliki dimensi pengorbanan, komitmen, dan kesetiaan. Oke para sahabat, kita lihat dulu papan surveinya karena kita sudah berada di akhir video ini. Kita lihat dulu papan surveinya. Oke, maka supaya terlihat simpel,
Nah, di sini saya mau membagi pilihan atau posisi nyaman dan cinta ini, yang ketiga ini, atau yang tadi para sahabat kita memiliki dua-duanya ini, yang memiliki 4 poin lalu dibagikan secara merata. Untuk posisi cinta memiliki tambahan 2 poin, dan posisi nyaman juga ada tambahan 2 poin. Sehingga hasil survei dari ke-11 sahabat kita ini membuktikan bahwa pilihan atau posisi nyamanlah yang memiliki poin terbanyak, yaitu 6 poin, dan posisi cinta ada pada angka 5 poin. Oke para sahabat, jadi sebelum beranjak pada closing statement dari seorang sahabat saya yang terkenal dengan puisi-puisi indahnya, saya mau katakan sesuatu sebagai penutup atau juga sekedar saran dari saya, bahwa suatu hubungan asmara yang melibatkan 3 orang nampaknya amat sulit untuk membangun cinta dan kenyamanan secara bersamaan. Sehingga dari itu semua, ide yang muncul untuk saya bikin konten seperti ini berangkat dari lagunya Ona Heterua yang berjudul Antara Nyaman dan Cinta, Beta Dilema, Harus Memilah Hati Persapa, adalah suatu posisi di mana seseorang merasa dilema untuk memilih 2 orang yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupannya. Maka pesan dari Kakek Degun, segera memilih agar tidak terlalu mengalami kontroversi hati, dan yakinkan hati dan akal budi Anda untuk menentukan pilihan. Saya Kakek Degun, salam seruput kopinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyaksikan apa itu cinta dan apa itu nyaman, istimewa relasi cinta dan nyaman. Sebelum masuk pada relasi cinta dan nyaman, baiklah saya menjelaskan apa itu cinta menurut Gabriel Marcel. Menurut Gabriel Marcel, cinta adalah bukan sebuah emosi perasaan, melainkan cinta adalah inti kehidupan yang berproses dalam hubungan relasi manusia. Nah, cinta sebagai hubungan inti kehidupan dalam proses kehidupan manusia, cinta memiliki 4 tahap. Yang pertama adalah kerelaan, itu menandakan ada sikap keterbukaan antara yang dicintai dan yang mencintai. Penerimaan, itu berarti yang mencintai dan yang mencintai saling menerima satu dengan yang lain. Yang keempat adalah keterlibatan, itu berarti yang mencintai dan yang mencintai saling terlibat dalam setiap fungsi kehidupan. Dan yang terakhir ada kesetiaan sebagai fondasi dalam membangun cinta. Itu adalah cinta dan tahap cinta menurut Gabriel Marcel. Nah, teman-teman semua, apa itu nyaman? Nyaman adalah kondisi di mana seseorang merasa dirinya terpenuhi. Semisal, ketika bangun pagi, saya merasa gembira, itu juga saya nyaman. Atau ketika semisal saya habis olahraga, saya ngopi dan saya berimajinasi, itu juga saya merasa nyaman. So teman-teman, jauh daripada itu, apa itu relasi antara cinta dan nyaman? Pada hakikatnya, relasi antara keduanya adalah adanya ikatan antara hati yang mendalam atau adanya ikatan hati yang personal antara yang mencintai dan yang dicintai. Itu berarti apa? Ketika Anda sungguh-sungguh mencintai seseorang, maka Anda harus berani mewujudkan, merealisasikan, dan membuktikan 4 tahap tadi yang telah saya jelaskan. Ketika Anda sungguh-sungguh membuktikannya kepada orang yang Anda cintai, maka dengan sendirinya di situ ada cinta, di situ ada kenyamanan. Bukan ada cinta dan bukan ada nyaman, tetapi di situ ada cinta dan di situ ada nyaman. So teman-teman, itu adalah relasi antara nyaman dan cinta. Maka kepada teman-teman semua, be yourself, to love somebody. Karena dengan demikian, Anda bukan saja cinta, Anda bukan saja nyaman, tetapi Anda mencintai dengan nyaman. Oke teman-teman.